semuanya, selamat siang. Nah, sekarang kita akan belajar lagi Inter 2 dan sekarang itu kita akan masuk ke bahan accounting for leases, yaitu tentang pencatatan akuntansi tentang penyewaan. Nah, perusahaan pasti akan melakukan penyewaan. Biasanya dia itu bisa melakukan penyewaan dalam bentuk equipment atau mesin dan sebagainya. Nah, untuk teori dasarnya kalian bisa nonton di video laboratorium TSM untuk Inter 2 dan tulisannya Accounting for Leases judulnya. Oke, di sini itu aku udah ngasih juga bantuan ke kalian gitu. Jadi kayak yang ada di video-video itu, ya, yang ini kayak ini kan soalnya kita nanti perlu cara ini sama ininya yang buat nyari TV. Terus jurnal juga aku udah taruhin biar kalian tuh lebih enak belajarnya, ya. Sekarang itu kita masuk aja ke problem 3. Oke, problem 3, Melodico adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan beku yang telah berdiri sejak lama. Nah, dikarenakan permintaan yang semakin meningkat, maka Melodico itu menyewa sebuah mesin. Nah, perlu kalian pahami dulu konsep leasing dan leaser. Nah, kalau leasing itu berarti dia yang menyewa. Nah, kalau leaser itu berarti dia yang ngasih sewanya atau yang punya barangnya yang ngasih sewa ke si leasing gitu. Oke, jadi kalau leaser itu yang menyewakan, nah leasing itu yang menyewa barangnya. Oke. Sekarang kita masuk, berarti Melodico ini dia itu adalah si leasing-nya. Nah, Miracle Co ini berarti adalah leaser-nya. Pada 31 Desember 2020 ditandatangani nih perjanjian leasing sama jadi dia itu nanti bakal ada pembayaran sewa per tahun atau annual payment-nya itu 370 juta. Nah, yang akan dibayar selama 3 tahun. Setiap awal tahun dimulai dari tahun 1 Januari 2021. Setelah itu pembayaran tersebut itu ada executive cost nih 20 juta. Nah, implicit rate itu 10% dan incremental rate-nya itu 12%. Nah, seperti teori yang ada, kalau implicit rate itu, ini agak kurang dia. Nah, kalau leasing itu mengetahui implicit rate dan implicit rate itu lebih kecil dari incremental rate, maka leasing akan menggunakan implicit rate. Nah, di sini kan ada implicit rate dan dia lebih kecil dari incremental rate. Tapi kita harus tahu apakah si Melodico atau leasing itu dia tahu implicit rate-nya. Nah, ternyata benar nih Melodico mengetahui implicit rate tersebut. Ya udah berarti nanti kita pakainya 10% buat ngitung PV-nya. Nah, nilai sisa pada akhir masa leasing diestimasikan 25 juta, berarti residual value-nya 25 juta. Tapi residual value expected-nya ya. Nah, terus akan tetapi leasing sendiri meyakini bahwa nilai sisa mesin pada akhirnya itu 20 juta. Nah, mesin memiliki umur manfaat 4 tahun dan menggunakan metode straight line untuk penyusutan. Jadi umur manfaatnya itu 4 tahun. Nah, ternyata pada akhir masa sewa yang sebenarnya, mesinnya itu nilai sisanya 10 juta. Ternyata yang sebenarnya itu nilai sisanya 10 juta. Ya. Oke, kita akan masuk. Yang pertama adalah kalian harus menentukan nilai sekarangnya dari si list payment-nya. Yaitu kalian harus mempresent value-kan list payment tersebut. List payment-nya itu 350 juta. Ya, yang jadi dapat dari mana 350 juta? Dapat dari 370 juta dikurang executive cost 20 juta. Jadi di sini aku tulisnya gini, 370 juta dikurang 20 juta. Jadi 350 juta. Nah, kalau dia bilang sudah termasuk executive cost, berarti kita harus kurangin dulu sama executive cost-nya. Tapi kalau misalkan dia udah bilang tidak termasuk executive cost, maka kita nggak usah kurangin lagi pas nanti taruh si preview of list payment-nya. Pas kita ngitung preview of list payment-nya. Nah, terus pengalinya apa? Pengalinya adalah PV-nya ini nih. Nah, ini itu dapatnya dari mana atau cara ngitungnya dari mana? Yaitu dapatnya dari sini.
Ya, caranya juga udah aku taruh nih di sini. Yang satu min 1 plus I pangkat N. I itu adalah implicit rate-nya dia, yaitu 10%. Karena sekarang lagi pakainya implicit rate ya. Nah, I ini juga sama rate. Nah, N ini itu adalah jangka waktunya, selama berapa lama bayarnya. Nah, di sini dibilang selama 3 tahun, berarti N-nya 3. Di sini I juga 3 ya. Nah, caranya nanti aku insert di sini cara ngitungnya. Jadi guys, aku mau ajarin kalian untuk cari PVI FA yang ada di sini nih, yang 2,7355 ini. Nah, caranya adalah ini kan problem yang kita lagi bahas, itu implicit rate kan 10%. Ya udah, berarti kalian ke kalkulator saintifik kalian. Nah, terus sebentar ini belum fokus. Nah, terus kalian itu tinggal dalam kurung 1 tambah 0,1. Kenapa 0,1? Karena 10%. Terus tutup kurung, terus kalian pangkatin yang tanda ini, kalian pangkatin berapa lama dibayarnya? Dibayar selama 3 tahun kan dari soalnya. Ya udah, berarti pangkat 3. Nah, udah dapet nih 1,331. Kalian bisa on aja nih, pencet on atau apa di kalkulator kalian namanya. Nah, terus nggak usah takut hilang karena ini itu bisa langsung. Ini kan caranya di sini. Jadi ini kan kita baru dapet yang 1 plus I pangkat N. Nah, berarti kalau mau 1 per tinggal 1 dibagi ans. Karena tadi kan kita udah dapet hasilnya. Udah dapet nih. Nah, terus baru yang 1 bagi 1 I pangkat N. Nah, berarti kita nanti 1 kurang ini lagi. Jadi 1 sorry 1 terus minus ans. Udah dapet nih 0, berapa. Nah, terus ini kan baru yang atas. Sekarang tuh yang ini nih yang dibagi I. Ya udah langsung aja berarti dibagi I itu kan yang 0,1 atau 10% ya. Nah, terus sudah dapat 2,4 bla bla bla. Nah, ini baru yang ini. Belum yang kali 1 plus I. Ya udah kita tinggal kali 1 plus I. Kita kali 1 plus I berarti 1 ditambah 0,1. 0,1 itu 10% ya. Berarti kalau misalkan nanti 15% ya berarti 0,15 kayak gitu. Kalian tutup kurung lagi jangan lupa. Dapat deh 2,73554 sesuai dengan KJ-nya 2,73354 yang ini. Oke, itu cara ngitungnya. Nah, sekarang berarti kita udah dapet nih PV-nya. Terus tinggal kita kalian aja deh si 350 juta dikali 2,73554. Dapat 957.439. Nah, terus kita lihat deh, dia bilang itu kan expected residual value-nya 25 juta. Nah, tapi lisinya itu, jadi si Melodico-nya itu dia itu meyakininya nilai sisa mesinnya itu 20 juta. Nah, kalau ada perbedaan di sini berarti oh iya, sebelum itu jangan lupa di sini ada tulisan nilai ini dijaminkan oleh lisi. Berarti kita pakai jurnal-jurnal atau cara yang nanti guaranteed ya berarti nih. Di sini kan jurnal kan ada unguaranteed sama guaranteed. Berarti nanti kita pakai yang guaranteed gitu. Oke, tadi sampai jadi karena nilai sisa yang diestimasi sama nilai sisa yang diyakini itu berbeda, jadi 25 juta sama 20 juta, maka nanti kita akan ngitung PV to be payable under GRV. Maksudnya apa? Jadi maksudnya gini, kalau misalkan beda nih nilai sisanya, berarti kan nanti ada yang akan dibayarkan gitu. Ada yang bakal dibayarin sama lisi sebesar sisanya itu. Karena beda nih antara yang diestimasi sama yang diyakini. Oleh karena itu, makanya kita harus present value-kan juga. Present value-kan juga bedanya, yaitu 5 juta. Jadi selisihnya yang kita present value-kan. Selisih dari 25 juta dikurang 20 juta. Di sini aku tulis aja biar kalian paham, ini 25 juta kurang 20
juta. 5 juta ini kita kalikan dengan present value juga. Jadi 5 juta ini kita kalikan juga dengan si ini. Ini tuh caranya gimana? Caranya tuh pakai yang ini. 1 per 1 plus I pangkat N. Nah, caranya ini lebih gampang dari yang ini. Jadi aku harap kalian juga udah paham. Jadi nanti kalian tinggal klik di kalkulator saintifik kalian dalam kurung 1 plus 10% yaitu 0,1. Kalian tutup kurung, kalian pangkatkan dengan 3. Lalu kalian bisa klik aja on di kalkulator kalian. Terus kan hilang tuh. Nah, itu kalian tinggal 1 bagi ans. Begitu. Atau kalau mau langsung bisa 1 dibagi dalam kurung, tapi dalam kurung lagi 1 tambah 0,1, kalian tutup kurung dulu, baru kalian pangkatkan dengan 3, lalu tutup kurung. Ya, caranya sama kayak yang ini, yang tadi di video cara ini, cuman kita ambil yang ini doang kan, berarti lebih mudah kan. Oke, nanti udah dapet 0,75131, itu kalian juga tinggal kalikan. Sorry. Nah, terus kalau udah kita tambahin keduanya. Dapatlah 961. Nah, ini akan masuk, ini itu bakal masuk ke si carrying value of lease liability yang di sini. Jadi yang ini 961 ini itu bakal masuk di sini. Yaitu CV of lease liability di awal pembayaran. Nah, ini adalah list amortization schedule yang harus kalian buat. Nah, ini tuh mirip-mirip kayak kalau kalian dulu belajar mungkin bonds payable ya, yang ada amortisasi-amortisasi gitu. Nah, formatnya gini, jadi ada date, annual lease payment, executory cost, interest, reduction to lease liability, dan CV of lease liability. Yaitu dari tanggal pertama, yaitu 1 Januari 2021 sesuai soal. Terus sampai 1 Januari 2024, yaitu karena dia bilang dibayar selama 3 tahun. Nah, yang pertama itu kalian kan 1 Januari 2021 sebesar yang tadi yang dari sini. Nah, setelah itu kalian masih tulis 1 Januari 2021. Kenapa ada 2 gini? Karena yang kedua kita mau masukin annual lease payment-nya. Karena kan dia bilang udah dimulai bayar nih dari 1 Januari 2021. Makanya berarti udah ada annual lease payment sebesar 370 juta. Kalian tulis aja dulu 370 jutanya, jangan dikurangin dulu sama 20 juta. 20 jutanya kalian masukkan ke kolom executory cost. Ini executory cost. Nah, setelah itu kalian masukkan interest 10%-nya itu 0. Kenapa 0? Karena ini kan baru nyewa, baru benar-benar hari pertama nyewa. Berarti belum ada bunganya. Nah, setelah itu reduction to lease liability terdiri dari pengurangan 3 ini. Yang annual lease payment, executory cost, dan interest. Jadi 370 juta dikurang 20 juta dikurang 0. Ya, harusnya ini begini deh. Dikurang ini juga. Jadi 350 juta. Nah, setelah itu baru kalian kurangkan si 961 juta sekian dengan reduction to lease liability. Dapat 611 sekian. Nah, setelah itu kalian lanjutin juga sama juga 370 juta, 20 juta. Interestnya ini didapat dari si carrying value tahun lalu dikali dengan interestnya yaitu 10%. Interest ini 10% dapat dari implicit rate. Karena Melodico mengetahui implicit rate atau si Lisi itu mengetahui implicit rate, maka kita pakainya implicit rate. Dan juga karena implicit rate lebih kecil dari incremental rate. Juga jadi kalian kurangin 370 juta, kurang executory cost, kurang interest. Habis itu yang ini juga sama, kalian kurangin aja ini sama ini, yang CV sebelumnya dengan reduction to lease liability tahun ini. Terus yang ini juga sama ya, ini berarti tinggal carrying value kali 10% juga. Terus ini berarti tinggal kalian kurangin juga 370 juta, kurang ini dan ini. Terus ini dapat dari ini sama ini segini. Nah, terakhir itu kalian jangan nanti si interestnya
dikali lagi sama si 10% CV-nya. Tapi kalian harus nolkan ini, berarti kalian langsung aja taruh si ini, CV yang kemarin, taruh langsung di reduction, karena kita kan mau nol nih. Harus nol. Nah, baru ini itu kan didapat dari ini sama ini ya. Berarti ini didapat dari 5 juta dikurang ini. Executory cost-nya kenapa nggak ada, Ci? Iya, karena ini sebenarnya cuma buat ininya sih, kayak apa ya, yang buat yang tadi ada, apa sih, yang perbedaan antara nilai yang dijaminkan, nilai sisa yang diestimasikan dengan nilai yang diyakini itu, yang 5 juta ini. Gitu, buat yang PV itu payable under GRV ini. Yang ada selisih 5 juta tadi. Makanya kita nggak usah masukin executory cost, karena executory cost kan buat pengurangan list payment, bukan buat yang beda antara estimasi nilai sisa itu. Gitu. Oke, setelah itu kita ke jurnalnya. Nah, ini itu kita lagi bahas dari sisi lisi dulu ya. Dari sisi si lisi. Dari sisi si yang nyewa. Berarti nanti jurnal lisinya itu di 1 Januari 2021 ini kalian ikutin aja yang ini, jurnal dari sisi lisi, terus pakai yang gua rantit. Kenapa? Karena ini ada tulisan nilai ini dijaminkan oleh lisi. Ya udah berarti pakai yang ini. Nah, sebenarnya sama aja sih semuanya ya. Sama aja semuanya. Cuman nanti kita bahas dulu. Berarti yang pertama kita pakai yang right of use asset pada list liability yang ini. Sebesar berapa? Sebesar CV awal tahun, yaitu yang 961 sekian atau yang ini ya. Terus setelah itu ada jurnal pembayaran leasing, lease liability, property tax expense sama cash. Lease liability, property tax expense pada cash. Nah, lease liability berarti sebesar si lease payment-nya, yaitu lease liability-nya, reduction to lease liability-nya yaitu 350 juta. Nah, tapi kan kita ada executory cost. Jadi kita namanya property tax expense. Itu sebesar yang 20 juta. Nah, baru cash-nya itu adalah annual lease payment kita yang 370 juta. Ya, jadi untuk yang lease liability berarti ya udah ngambil dari reduction to lease liability, property tax expense dari executory cost, dan cash-nya adalah annual lease payment keseluruhannya. Oke, setelah itu terakhir itu ada adjustment akhir tahun, depresiasi sama interest. Berarti kita juga bikin depresiasi sama interest. Ini boleh urutannya yang mana dulu, interest dulu apa depresiasi dulu. Berarti jurnalnya interest expense pada lease liability, interest expense pada lease liability. Nah, itu sebesar berapa? Caranya sebesar yang interest di tahun berikutnya di 1 Januari tahun berikutnya, yaitu 1 Januari 2022. Kenapa? Karena ya di 1 Januari 2021 kan belum ada. Tapi kita kan sekarang udah di 31/12/2021. Berarti asumsinya tuh kita ngambilnya yang 1 Januari 2022. Kita asumsikan ngambilnya dari yang tahun selanjutnya. Selain penyesuaian interest, kita juga ada penyesuaian depresiasi, depreciation expense pada right of use asset. Itu sebesar berapa? Nah, itu kan kita dapat dari si carrying value yang tadi itu dibagi 3. Kenapa dibagi 3, Ci? Padahal kan umur manfaatnya 4 tahun. Sesuai dengan teori yang kita sudah pelajarin bahwa kalau lisi itu ada transfer kepemilikan, baru dia itu didepresiasi selama economic life-nya. Tapi kalau nggak ada transfer kepemilikan, berarti didepresiasi sepanjang jangka waktu dari lease-nya, yaitu jangka waktunya adalah 3 tahun. Nah, di sini dibilang nggak ada penyerahan kepemilikan, nggak ada transfer kepemilikan. Makanya kita akan depresiasinya sepanjang jangka waktu leasingnya aja. Berarti dibagi 3, bukan dibagi 4 yang umur manfaat ini. Tapi dibagi 3 yang jangka waktu leasingnya. Sama dibaginya dari si yang carrying value tadi ya, yang ini, di 961 sekian. 1 tahun udah selesai. Nah, sekarang di tahun kedua itu sama persis juga sebenarnya.
Cuman kita nggak ada right of use asset ini. Kenapa? Karena kan ya udah di tahun kedua ya. Kita curah penyerahan barang itu kan di tahun pertama aja yang right of use asset pada list liability. Makanya sama aja, cuman kita ambil yang ininya aja nih, yang 3 ini. Tuh, 3 ini kan sama. Terus yang ke tahun ketiga juga sama nih, 3 ini. Caranya pun sama ya. Ini kalian tinggal ambil dari reduction to list liability ini, terus kalian tambahkan dengan yang tadi list liability ini. Habis itu ini kalian masukkan executory cost. Habis itu kalian masukkan si annual lease payment-nya. Oke. Terus kalau misalkan kalian bingung kenapa ngambil dari reduction, terus kalian harus ditambahin sama, kalian harus tambahin sama yang ini, yang list liability tadi, 31 Desember. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa aja sebenarnya langsung ngambil dari 350 juta yang tadi awal itu sih. Cuman emang nyatanya kan kita bukan kayak gitu ya kalau di perusahaan, berarti kita harus ngambil dari reduction yang tahun ini, tapi kita juga harus bayar juga si list liability yang di akhir tahun itu ya 61 juta sekian. Gitu. Cuman kalau mau gampangnya, mau cepetnya ngambil dari 350 juta aja, itu ya nggak apa-apa juga sih, karena mungkin waktu gitu ya, waktu pas ujian misalnya cepet gitu. Tapi realnya di perusahaan kayak gitu. Nah, terus sama juga tadi ada penyesuaian interest, itu sama dapetnya dari yang tadi interest expense, tapi tahun berikutnya yang 1 Januari 2023 ngambilnya, yang 32.231 ini. Habis itu ada depreciation expense pada right of use asset, ini juga sama, ngambil dari carrying value, tapi dibaginya 3. Habis itu, ya ini juga sama, yang tahun ketiga nih, yang 2023, ini juga sama. Caranya juga sama, ngambil dari reduction, tulis liability, habis itu kalian tambahkan sama yang tadi 32231 list liability yang tahun lalu ya, yang interest ini, yang ada pembayaran interest, itu kan interest pada list liability. Nah, list liability-nya itu harus ditambahin juga gitu, karena itu kan harus dibayar juga pakai cash. Terus 20 juta, 370 juta, sama caranya. Terus ini juga sama caranya, ngambil dari ini yang tahun berikutnya. Lalu depreciation ininya juga tinggal dibagi. Yang ini terus dibagi 3 ya, sama caranya semuanya. Nah, terakhir baru 1 Januari 2024 itu kan kita ada yang tadi selisih antara expected dengan yang diyakinkan itu yang 5 juta. Nah, itu harus di jurnal juga. Di jurnalnya gimana? Di sini udah ada dikasih tahu juga. Nih, kalau misalkan pada akhir masa leasing, residual value lebih kecil dari residual value expected, nah itu bakal jadi begini. Berarti list liability, loss on list cash ya, list liability, loss on list cash. Nah, list liability-nya itu RV expected-nya. RV expected-nya itu kan yang 5 juta tadi tuh, yang ada selisih tadi, 5 juta. Nah, terus loss on list-nya itu dapat dari ternyata pada akhir masa sewa yang sebenarnya itu nilai sisanya itu sebesar 10 juta. Nah, loss on list-nya itu didapat dari 20 juta atau yang diyakini ini. Jadi tuh lease itu yakinnya kan 20 juta. Nah, ternyata pada akhir masa sewa sebenarnya cuma 10 juta. Kenapa nggak pakai yang estimasi? Karena ya ini kan berhubungan sama si leasingnya. Leasingnya itu yakinnya 20 juta. Nah, ternyata sebenarnya 10 juta. Makanya kita kuranginnya 20 juta kurang 10 juta, bukan 25 juta kurang 10 juta. Oke, hasilnya 10 juta. Nah, cash ini adalah cash yang harus dibayar lisi ke lessor karena ada perbedaan residual value ini. Gitu, sebesar kalian tambahin aja. Oke, dari sisi lisi udah selesai. Sekarang kita ke sisi lessor. Sisi lessor itu adalah si Mayakopo ini, dia juga akan buat penjurnalan. Nah, ini juga sama caranya, ya ini kan sama ya.
Dapatnya kan sama nih, 2,73355 ini sama 0,75 ini sama PV-nya. Cuman PV of residual value-nya itu pakai yang expected, pakai yang estimasi ini, yang 25 juta. Karena ini kan sisi lisor. Terus kalian tinggal kaliin, terus kalian tinggal kalian juga tambahkan. Ini juga caranya sama ya, teman-teman. Ini caranya sama semua. Ya, jadi ini dapat dari yang atas tadi ini. Habis itu ini annual receipt ya sekarang namanya ya. Terus interestnya juga jadinya interest revenue karena kan dia yang dapat pembayaran bunganya. Habis itu reduction to list receivable, ini juga list receivable. Kalau yang tadi kan list liability. Karena si lisor itu yang dapat pembayaran dari si lisi, berarti dia jadinya receipt gitu. Nah, ini caranya juga sama, tinggal ini dikali 10%, habis itu ini pengulangan ketiga ini kurang ini dapat ya. Caranya sama ya, kayak di atas gitu. Terus ininya berarti kita pakai yang sisi lisor, tapi yang guaranteed ya, yang list receivable, terus dan sebagainya yang ini. Ya. Berarti list receivable pada mesin, karena dia kan ngasih mesin, makanya mesinnya dikredit. Terus harganya ya sebesar yang ini, yang 976.221 ini. Habis itu ininya juga sama ya, ini kan sebenarnya kebalikan dari atas aja ya. 350 sama 20 jutanya, itu dapat dari mana ya sama, dapat dari sini juga, yang 20 juta sama 350 ini. Habis itu list receivable pada interest revenue, karena dia kan yang dapat interest revenue-nya sebesar yang interest di tahun berikutnya 1 Januari 2022. Habis itu udah, terus 1 Januari 2022 juga sama ininya. Ya, ininya sama, ininya juga sama caranya ngambilnya. Terus yang cash list receivable ini juga sama, pokoknya sama deh, ini ngambilnya sama. Terus yang interest pokoknya ngambilnya dari sini. Kalau lagi di 31 Januari 2022 berarti ngambilnya ini. Kalau di 31 Januari 2023 berarti ngambilnya yang ini. Gitu. Ya, caranya sama semua. Oke. Untuk jurnal, kalau kalian misalnya lupa-lupa ingat juga bisa lihat dari sini. Oke, nah karena dia guaranteed dan karena dia fair value-nya itu, sekarang itu lagi bahas fair value-nya itu lebih besar dari residual value-nya, ya. Jadi kan dia tadi estimasinya 25 juta. Terus residual value-nya itu ternyata sebenarnya kan 10 juta, berarti lebih besar residual value. Nah, makanya kita pakai yang jurnal ini, yang cash, machine, sama list receivable. Ini yang cash, machine, sama list receivable. Cash-nya itu dari 25 juta, 25 juta yang tadi estimasi, dikurang 10 juta yang pada akhir masa sewa yang sebenarnya nilai sewanya berapa. Jadi actual residual value-nya berapa gitu. Kenapa cash-nya 15 juta? Gampangnya adalah kalian lihat dari sini. Dia kan tadi dapat pembayaran 15 juta dari si lisi. Nah, makanya 15 juta ini gitu. Dapat cash. Nah, terus dia dapat balik dong si mesinnya karena kan gak ada transfer kepemilikan. Berarti balik lagi nih mesinnya di akhir masa sewanya. Sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Itu dapat dari yang tadi 10 juta ini. Atau 10 jutanya ini dapat dari tadi akhir masa sewa nilai sisanya berapa. Terus terakhir list receivable, karena berarti kan piutang untuk ngasih leasingnya itu udah selesai, makanya ini udah lunas, kita taruh di kredit list receivable-nya sebesar keduanya yang 25 juta ini. Atau gampangnya, logikanya itu ngambil dari reduction-nya ini, ditambah dengan si list receivable yang di penyesuaian interest di 31 Desember. Gitu deh. Oke, problem 3 selesai. Kalau misalkan ada yang belum dipahami bisa langsung ditanyain aja atau diulang videonya. Nah, sekarang kita ke problem 4 langsung ya. Oke, problem 4 sama dari sisi si lisi dulu. Kita lihat
soalnya Aya Corporation merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam masker. Nah, karena permintaan meningkat, dia itu memutuskan untuk menyewa sebuah mesin. Berarti Aya Corp ini adalah leasing dan Dingga Corp ini adalah lessor. Nah, pembayarannya dia itu menyewa selama 3 tahun. Nah, pembayaran sebesar 2 juta dolar itu akan dilakukan setiap awal tahun, di mana pembayaran pertamanya 1 Januari 2020. Pembayaran tersebut belum termasuk executive cost ada 50.000. Habis itu implicit rate-nya itu 8%. Nah, incrementalnya 10%. Nah, Lisi mengetahui implicit rate. Nah, karena implicit rate lebih kecil dari incremental rate, dan karena Lisi itu mengetahui implicit rate, maka kita akan menggunakan nanti implicit rate yang 8%. Lalu nilai sisa kendaraan pada akhir masa leasing diprediksi bernilai 120.000 dolar, di mana ternyata nilai ini itu enggak dijaminkan oleh lisi. Berarti unguaranteed residual value ya. Nah, ternyata pada akhir masa leasing nilai sisa mesinnya itu 100.000. Jadi actual residual value-nya itu 100.000 dolar. Nah, mesin ini disusutkan metode garis lurus dan umur manfaatnya 4 tahun. Oke, sekarang kita masuk aja ke perhitungan. Berarti dia pakai yang 8% ya, sesuai yang tadi aku bilang. Terus dia itu 3 tahun. Nah, preview flash payment-nya berarti 2 juta. 2 juta ini. Dan dia dibilang kan belum termasuk executory cost. Nah, karena dia bilang itu belum termasuk executory cost, makanya kita taruh di sini aja langsung 2 juta yang tadi 2 juta ini. Ya, kita nggak usah tambahin atau kurangin sama executory cost, karena kan emang belum termasuk gitu. Kalau misalnya udah termasuk kayak yang tadi di atas, baru kita kurangin. Nah, setelah itu, cara nyari PV-nya juga sama kayak yang video yang aku pakai kalkulator itu, ya. Tapi ganti I-nya berarti jadi 8% dan pangkatnya juga sama 3, karena jangka waktunya 3 tahun. Nah, di sini kan nggak ada perbedaan antara nilai leasing yang diprediksi dengan nilai yang diyakinkan itu kan. Berarti dia nggak ada PV of payable yang tadi, kayak ini, yang PV to payable under GRV ini nggak ada. Karena nggak ada perbedaan antara nilai leasing yang diprediksi dengan nilai yang diyakinkan oleh leasing. Gitu. Berarti ini langsung dikali aja, dapat 55 sekian. 5566 520 ini, dan ini sama kita akan taruh di sini. Habis itu annual payment ini dapat dari penambahan pembayaran yang 2 juta karena belum termasuk, berarti kita tambahin dengan executive cost 50.000. Berarti 2 juta 50.000, executive cost-nya 50.000. Terus interest-nya belum ada, sama ini kan juga belum ada ya. Ini. Terus interest-nya ini juga belum ada. Karena awal pembayaran itu kan berarti kan ya baru 1 hari gitu kan, nggak ada interest makanya. Nah, terus reduction to lease liability-nya sama. Jadi 2.050.000 ini kurang 50.000, habis itu kurang interest ini. Nah, habis itu ini juga sama caranya, ini dikurang ini ya, CV sebelumnya dengan reduction-nya. Terus ke bawah juga sama caranya ya. Cuman interest ini dapatnya dari CV yang ini dikali interest 8%. Oke, udah. Nah, ininya juga sama jurnalnya sama kayak tadi ya. Ininya juga sama nih. Rate of use asset, pada lease liability didapat dari CV-nya. 5566 ini. Habis itu ininya juga sama, ngambilnya dari si reduction ya. Property tax-nya ini juga ngambil dari sini, executory cost. Habis itu interest expense lease liability-nya dapat dari sini interest-nya. Habis itu depresiasinya sama, karena dia nggak ada transfer kepemilikan, makanya kita juga CV of lease liability-nya ini kita bagi dengan jangka waktu leasingnya, bukan dengan umur manfaat yang 4 tahun ini.
Tapi pakai yang 3 tahun, karena nggak ada transfer kepemilikan. Nah, terus yang bawahnya juga sama caranya, ya. Interestnya dari mana, sebagai lease liability-nya dari mana, itu udah aku jelaskan juga di problem sebelumnya dan yang tadi di atas. Terus ternyata itu terakhir itu dia bilang pada akhir masa ini tuh nilainya tuh kan tidak dijaminkan oleh lisi ya. Nah, kalau kalian lihat di jurnal, kalau unguaranteed residual value berarti dari sisi lisi itu nggak ada jurnal atau no entry. Oke, nah kita sekarang ke sisi lisor, berarti dia pakai yang 8% 3 tahun juga, ini juga 2 juta dapat dari yang ini, pembayaran ini. Karena dia belum termasuk, makanya ya udah 2 jutanya kita nggak usah kurangin lagi sama 50.000. Cara ininya juga sama, atau ini tuh bisa langsung ambil dari sini karena sama aja. Dapat segini. Nah, dia tetap harus memverifikasikan residual value meskipun nggak ada perbedaan antara yang diprediksi dengan yang diyakini, yang kayak tadi, yang ada 5 juta ini. Tapi dia tetap harus PV of residual value karena ini kan didapat dari 120.000 nilai sisa yang diprediksi. Makanya dia harus tetap PV of residual value sebesar yang nilai sisa yang diprediksi ini. Ya. Yang expected residual value itu. Terus caranya ini pakai yang ini ya, yang 1 per 1 plus I pangkat N. Dapat 0,79 sekian, cara ngitungnya udah aku jelasin juga di problem sebelumnya. Ini kalian tinggal kalikan, terus ini juga tinggal dikaliin, terus ini ditambah, terus caranya juga sama, ini dapat dari sini. Habis itu ini interestnya sama kosong karena baru tahun pertama, terus ini juga tinggal dikurangin, ini dikurangin CV sama reduction, interestnya dapat dari CV sebelumnya dikali 8%, habis itu ini tinggal dikurang 2.050 kurang 50 kurang ini tinggal ini dikurang ini, seterusnya sama ya. Cuman yang paling terakhir ingat harus 0, makanya reduction-nya ini akan selalu sama dengan ini kalau udah di akhir. Nah, terus annual lease receipt-nya 120.000 ini dapat dari akhir masa leasing, nilai sisanya itu yang diprediksi sama si lessor itu adalah 120.000. Oke. Terus executory cost-nya nggak ada karena ya ini lagi cuman apa ya, tentang residualnya itu, makanya kita nggak usah pakai executory cost-nya. Annual lease receipt ini kita kurangi ini. Kenapa? Karena kan kita tadi lagi maksudnya dimasukin biar 0 gitu kan. Jadi ininya samain kayak ini. Nah, makanya nanti interest revenue-nya itu caranya ini dikurang ini. Karena apa? Karena kan tadi kan kita lagi mau pasin biar 0. Makanya si interest revenue-nya juga harus kita pasin dengan cara annual receipt ini kita kurangi ini. Oke, nah untuk jurnal lessor juga sama kayak yang sebelumnya. Cuman kita pakainya sekarang yang unguaranteed ya, yang ini. Oke, ini dapat dari mana ya? Berarti dapat dari yang carrying value ini 5661. Habis itu ininya caranya juga sama, pokoknya kayak problem sebelumnya. Jadi aku lewatin aja karena caranya sebenarnya sama semua. Habis itu yang terakhir aja nih, yang terakhir aku harus jelasin karena ini beda, karena dia kan unguaranteed ya, atau tidak dijaminkan. Berarti kita pakainya itu yang unguaranteed residual value. Nah, kita ngeliatnya dari sini nih. Kalau unguaranteed residual value dan kalau fair value-nya itu masih lebih besar dari residual value-nya, berarti dia itu pakai yang machine loss on lease receivable. Machine, loss on lease, sama lease receivable. Karena kan lebih gede ya. Yang expected-nya itu $120.000. Nah, ternyata yang sebenarnya 100.000, berarti kan lebih besar. Nah, berarti pakai loss on lease sebesar berapa? 120.000 kurang 100.000 ya, yang diekspektasiin sama yang sebenarnya. Diselisihin. Terus machine-nya berarti balik dong ke dia, karena kan nggak ada transfer kepemilikan.
Berarti mesin balik sebesar 100.000 aktual nilai sisanya. Jadi sebenarnya tuh 100.000 sisanya kan. Berarti ya udah dia dapatnya mesinnya lagi sebesar $100.000. List receivable tinggal kalian tambahin keduanya. Oke, udah selesai deh. Terima kasih semua yang